Pemirsa, tim khusus Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat mengungkap kasus penjualan senjata api ilegal di Kota Manokwari, Papua Barat dan berhasil menangkap 3 orang pelaku beserta barang bukti 6 pucuk senjata api dan puluhan amunisi. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing menduga senjata api tersebut berasal dari negara Filipina melalui Manado. Tim khusus Direktorat Kriminal Umum Polda Papua Barat berhasil mengungkap kasus jaringan senjata api ilegal. Dari pengungkapan tersebut, 3 tersangka ditangkap beserta barang bukti 6 pucuk senjata api ilegal jenis pistol beserta 49 amunisi. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing saat menggelar konferensi pers di Manokwari, Papua Barat mengatakan, pengungkapan jaringan penjualan senjata api ilegal diduga berasal Filipina melalui Manado Sorong dan Manokwari. Ada hal-hal yang membuat mereka itu masuk ke sini, tapi saya melihat bahwa masuknya senjata api dan amunisi ke Papua ini tentunya akan berdampak kepada situasi stabilitas keamanan yang ada di jajaran Polda Papua Barat. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup, sesuai dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 Pasal 1 terkait penggunaan senjata api ilegal. 4 kabupaten di Papua dinilai berpotensi mengalami gangguan keamanan pada Pilkada Serentak 2020, yakni Kabupaten Waropen, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Boven di Guli. Untuk itu, Polda Papua akan mendapat bantuan 500 personel Brimob Nusantara di kawasan tersebut. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua telah melakukan pemetaan daerah rawan gangguan keamanan dalam Pilkada Serentak tahun 2020, di mana dari 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar Pilkada, ada 4 kabupaten yang dinilai berpotensi menjadi gangguan keamanan, baik konflik antar warga maupun aksi kelompok kriminal bersenjata. Keempat kabupaten yang dimaksud seperti diungkapkan Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Polisi Matius De Fakiri yang ditemui di Jayapura pada 17 November, yakni Kabupaten Waropen, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Boven di Goel. Untuk itu, kata dia, Polda Papua akan mendapatkan bantuan 500 personel Brimob Nusantara. Mereka akan membantu melakukan pengamanan saat Pilkada digelar pada 9 Desember mendatang. Kami berharap masyarakat walaupun dengan keterbatasan COVID ini harus mampu untuk menyalurkan pilihannya kepada siapa bupati yang nanti memimpin itu dengan baik. Menggunakanlah haknya itu dengan baik tanggal 9 itu tentunya dengan tetap memperhatikan, mematuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh negara. Dengan adanya potensi gangguan saat pilkada, kepolisian di masing-masing daerah, kata Matius, telah melakukan langkah-langkah pengamanan. Di beberapa titik seperti Kabupaten Merauke, Jayapura, dan Timika akan ditempatkan personel cadangan, di mana setidaknya ada penambahan 100 personel Brimob dari luar Papua. Kita masuk lapangan sambil diatur di lapangan. Oke, di tengah-tengah mic depan coba lihat. Di tengah-tengah jaraknya